Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haning Triwidya Astuti sebagai dosen mata kuliah asesmen BK non-tes dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang wawancara. Perkenalkan, nama saya Fahni Nurul Janah. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanda Hanifah. Di sini saya sebagai penyaji materi kedua. Perkenalkan, saya Nur Alfiani. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Wawancara. Oke teman-teman, jadi kelompok kami akan menjelaskan apa itu definisi wawancara, jenis-jenis wawancara, bagian-bagian wawancara, faktor yang diperhatikan dalam wawancara, kelebihan dan kekurangan wawancara, dan tahap pelaksanaan dan penyusunan wawancara. Oke, jadi di sini yang pertama ada definisi wawancara. Sebelumnya teman-teman semua sudah tahu belum sih apa itu definisi wawancara? Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi wawancara menurut para ahli. Jadi yang pertama ada menurut Sugiono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui jaringan telepon. Lalu yang kedua ada menurut Arikun, wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari berwawancara, narasumber. Nah, yang ketiga ada menurut Lexi J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden tatap muka, face to face, memperoleh informasi secara verbal untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Lalu ada menurut Kwe Caraningrat, wawancara adalah metode yang digunakan untuk tugas tertentu, berusaha mendapatkan informasi dan melatih responden secara lisan untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, yang terakhir ada menurut Charles Seward dan W.B. Cass, wawancara adalah suatu proses interaksi dengan tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan bertukar perilaku dan melibatkan kegiatan tanya jawab. Jadi, kesimpulannya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang tujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Oke teman-teman, lalu bagian yang kedua ada jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu harus berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Jika tidak hati-hati, terkadang pertanyaannya tidak terkendali. Nah, lalu yang kedua ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang dimana pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, wawancara bebas terpimpin dilakukan sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. Lalu yang ketiga ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara terstruktur yang dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah jenis wawancara yang diperlukan secara gamblang, dalam artian tidak merahasiakan informasi apapun, termasuk narasumber dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terkait jawabannya. Nah, lalu yang kelima ada wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup dan bersifat rahasia. Dalam pelaksanaannya, pewawancara harus menjaga dan merahasiakan identitas nama ataupun informasi mengenai narasumber dengan cara memalsukan atau memberi inisial pada pihak terkait. Yang keenam, ada wawancara individual. Wawancara individual adalah jenis wawancara yang dilakukan oleh seseorang kepada responden tunggal. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perseorangan. Yang ketujuh, ada wawancara terencana. Wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara terencana, pewawancara terlebih dahulu harus menyiapkan interview guide atau pedoman wawancara dan
dan menentukan narasumber atau informan yang relevan. Narasumber yang dimaksud adalah pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan tema yang direncanakan. Yang kedelapan, ada wawancara insidental. Pewawancara kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, mengingat objek atau peristiwa yang terjadi bersifat insidental atau tidak terencana. Kendati demikian, bukanlah berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan mengenai cara atau aturan wawancara tertentu. Yang kesembilan, ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah jenis wawancara yang dilakukan pewawancara dengan sejumlah narasumber. Lalu yang ke-10 adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah jenis wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Wawancara kelompok sama halnya seperti wawancara konferensi. Bedanya yaitu suatu pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam wawancara. Yang pertama ada awal wawancara atau opening. Awal wawancara adalah bagian permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibahas, dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam sesi wawancara. Awal wawancara berfungsi untuk menciptakan dan membangun hubungan baik antara pewawancara dan pihak yang diwawancarainya atau narasumber, serta membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa, tidak terhambat, serta berkomunikasi terjalin dengan jujur, tulus, dan nyaman. Hal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik. Lalu yang kedua, menjelaskan maksud serta tujuan dari wawancara tersebut. 2. Tengah wawancara atau body. Tengah wawancara adalah tubuh wawancara dan merupakan bagian inti dari wawancara. Memakan sebagian besar waktu wawancara dan pewawancara dan yang diwawancarainya saling berkomunikasi, saling bertanya, menjawab pertanyaan, saling berbicara, dan saling menanggapi. Poin pentingnya yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai sungguh-sungguh get down the business dengan maksud dan lingkup wawancara yang telah disepakatinya. Yang ketiga, ada akhir wawancara atau closing. Akhir wawancara adalah kesimpulan dan penutup wawancara. Pada sesi akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil, lalu pewawancara meringkas isi-isi pokoknya, menjelaskan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara tersebut, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan pewawancara dan apa yang diharapkan dari narasumber. Yang keempat, ada tindak lanjut wawancara atau follow up. Pada tahap tindak lanjut wawancara, yaitu mencangkup apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan hasil wawancara tersebut. Contoh tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pewawancara, misalnya, yang pertama, hasil wawancara dimuat di majalah, surat kabar, atau media online. Yang kedua, hasil wawancara ditayangkan di TV atau disebarkan di YouTube dan sosial media. Yang ketiga, hasil wawancara tersebut digunakan sebagai bahan karangan, skripsi, tesis, disertasi, atau buku. Yang keempat, hasil wawancara hanya dijadikan dokumentasi dan disimpan untuk suatu keperluan di masa depan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menetapkan narasumber. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Yang kelima, mengidentifikasi pernyataan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Yang keenam, membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang ketujuh, menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara. Dan yang kedelapan, melaksanakan wawancara dengan baik dan sempurna. Nah, dalam proses wawancara berlangsung itu, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Dan yang kelima, bersikap lebih pandai dari narasumber. Kelebihan wawancara. Yang pertama ada dapat memperoleh informasi sedalam-dalamnya tentang suatu masalah, khususnya yang berkenaan dengan pribadi seseorang. Yang kedua ada peneliti dapat memperoleh informasi yang diinginkan dengan cepat. Yang ketiga, peneliti dapat memastikan bahwa jawaban yang diterima langsung dari subjek yang bersangkutan.
Yang keempat ada pewawancara dapat informasi yang akurat sekaligus menilai validitas jawaban berdasarkan gerak-gerik, nada, dan raut muka dari informan. Yang kelima ada informasi yang diperoleh akan lebih dipercayai kebenarannya. Hal ini dikarenakan salah tafsiran dapat diperbaiki pada saat wawancara dilakukan. Yang keenam ada informan lebih bersedia mengungkapkan keterangan dengan lebih leluasa dalam pengungkapannya. Yang ketujuh, partisipasi responden atau yang diwawancarai lebih tinggi dibandingkan pengumpulan data dengan teknik kuesioner. Yang kedelapan, tidak memerlukan perlengkapan khusus untuk wawancara. Yang kesembilan, dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan pada setiap individu dan tingkat usia. Kekurangan wawancara. Kekurangan wawancara itu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dari metode yang lainnya. Terus memiliki ketergantungan pada individu yang akan diwawancarai. Keadaan wawancara dapat dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, memerlukan penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari interviewer. Tahap wawancara. Tahap-tahap wawancara ini ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini diantaranya yaitu ada menentukan maksud atau tujuan wawancara atau yang disebut dengan topik wawancara. Selanjutnya ada menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber, serta menyusun daftar pertanyaan. Terus yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu diantaranya ada mengucap salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, dan yang terakhir mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap penyusunan hasil wawancara itu ada 4. Yang pertama, tema atau topik wawancara. Yang kedua, tujuan atau maksud dari wawancara. Yang ketiga, identitas narasumber. Yang keempat, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dengan baik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, berguna, dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.